Menko Perekonomian Erlangga Hartarto angkat bicara terkait penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank menjadi 4,7%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto merespon pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia yang sebesar 4,7% dari sebelumnya 4,8%. Erlangga menilai revisi tersebut merupakan hal yang wajar di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Penyesuaian proyeksi tak hanya terjadi terhadap Indonesia, tetapi juga pada sejumlah negara lainnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto angkat bicara terkait penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh World Bank menjadi 4,7%. Menurutnya revisi tersebut merupakan hal yang wajar di tengah ketidakpastian global, terutama akibat meningkatnya tensi geopolitik yang mempengaruhi perekonomian dunia. Namun Erlangga menjelaskan bahwa penurunan proyeksi tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara dan kawasan. Dengan situasi tersebut, pemerintah pun tetap menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas rata-rata global yang diperkirakan sekitar 3,4%. Pemerintah pun tetap optimis terhadap kinerja ekonomi nasional, terutama pada kuartal pertama yang diperkirakan ada di level 5,5%. Disampaikan di dalam rapat kerja untuk kuartal pertama kita optimis lebih besar atau sama dengan 5,5. Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 sesuai dengan perkiraan APBN. Semua ini masih tergantung daripada kondisi geopolitik masih stabil atau tidak. Yang sekarang kan dalam kondisi perang dan 2 minggu lagi tentu akan ada dinamika. Jadi selama ini kita terus saja mengadjust terhadap dinamika yang ada. Erlangga menambahkan bahwa Indonesia kerap mencatatkan realisasi ekonomi yang lebih baik dibandingkan prediksi lembaga internasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun ini masih berada di kisarannya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association, Muhammad Akbar mengungkapkan pihaknya akan terus memperkuat peran IISIA atau ISIA sebagai wadah kolaborasi industri baja nasional. Terlebih, industri baja bukan hanya sektor ekonomi, tetapi fondasi pembangunan bangsa. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan inovasi sekaligus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan mendorong penerapan teknologi hijau di sektor baja. Akbar menambahkan, industri baja nasional memiliki komitmen yang kuat untuk mempercepat transformasi menuju green steel atau baja ramah lingkungan, seiring meningkatnya tuntutan global terhadap produk rendah emisi. Menjadi upaya kita bersama, ya, bagaimana bisa seperti yang dikatakan upaya-upaya trade release gitu ya, upaya-upaya anti dumping yang memang sudah waktunya untuk kita laksanakan secara fairness, ya, sehingga kita sangat apresiasi oleh KADI, ya, sangat apresiasi bagaimana bisa menerapkan biaya masuk. Kembali bersama kami pemirsa. Emiten produsen laptop PT Zerexindo Mandiri Buana Tbk memandang prospek produk elektronik masih menantang di sepanjang tahun 2026. Hal ini terjadi seiring ketidakpastian geopolitik global yang masih memanas dalam beberapa pekan terakhir. Corporate Secretary PT Zerexindo Mandiri Buana Tbk, Evan Jordan, menyampaikan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi rantai pasok termasuk dan biaya logistik. Dengan harga komponen elektronik global yang juga melonjak, pihak manajemen menerapkan pendekatan bisnis yang lebih konservatif pada tahun ini. Di sisi lain, emiten berkode saham ZYRX juga memandang momentum tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan penetrasi pasar internasional, khususnya ke pasar negara-negara berkembang yang masih membutuhkan perangkat komputasi dengan harga kompetitif. Sebelumnya pada tahun lalu, penjualan perusahaan masih didominasi pasar lokal yang berkontribusi 1,04 triliun rupiah. Sedangkan pasar ekspor baru menyumbang 134,4 miliar rupiah. Emiten perhotelan PT Davam Properti Indonesia Tbk memasang target pertumbuhan kinerja moderat pada tahun 2026.
di mana proyeksi ini seiring dengan tekanan kenaikan harga tiket pesawat akibat mahalnya aftur dan full surcharge yang dapat memicu penurunan tingkat okupansi kamar hotel. Sekretaris Perusahaan PT Davam Properti Indonesia Tbk, Sofiadi Noratman, menyampaikan bahwa secara keseluruhan outlook industri perhotelan tahun ini masih tergolong optimistis meski dengan pendekatan yang lebih hati-hati dengan menargetkan tingkat okupansi hotel berada di kisaran 65 hingga 70% pada 2026 serta target capaian pendapatan dipatok di level 70 sampai 75% dengan proyeksi laba kotor sekitar 35 hingga 40%. Adapun guna menjaga kinerja tetap resilien, emiten berkode saham DFAM juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi jika tekanan dari mahalnya tiket pesawat berlanjut lebih panjang. Di mana langkah mitigasi utama yang disiapkan antara lain memperkuat pasar lokal dan drive market, mengoptimalkan segmen non-leisure, menerapkan pricing yang adaptif, serta meningkatkan efisiensi operasional. Pemirsa, Mitra Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar 900 miliar hingga 1 triliun rupiah pada tahun 2026. Di mana alokasi CAPEX tersebut akan difokuskan untuk pengembangan rumah sakit baru serta peningkatan fasilitas di rumah sakit existing. Emiten Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar 900 miliar hingga 1 triliun rupiah untuk mendukung ekspansi usaha, di mana alokasi CAPEX tersebut akan difokuskan pada pengembangan rumah sakit baru serta peningkatan fasilitas di rumah sakit existing. Salah satu agenda ekspansi yang tengah berjalan adalah pembangunan 2 rumah sakit baru berlokasi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur, yang diharapkan rampung di kisaran kuartal 3 hingga kuartal 4 2026. Selain ekspansi organik melalui pembangunan rumah sakit baru, Perseroan juga tetap melakukan pengembangan pada sejumlah rumah sakit yang masih beroperasi. Sementara itu, dari sisi pendanaan, emiten berkode saham MIKA ini memastikan seluruh kebutuhan ekspansi pada tahun 2026 akan berasal dari kas internal perusahaan. Dengan strategi tersebut, pihak manajemen optimis ekspansi yang dilakukan dapat berjalan optimal tanpa menambah beban keuangan sekaligus memperkuat posisi di industri rumah sakit nasional. Sebagai informasi, Mitra Keluarga berhasil membukukan pendapatan senilai 5,36 triliun rupiah sepanjang tahun 2026 atau meningkat 10,13% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 4,87 triliun rupiah. Di saat yang sama, laba bersih Perseroan tercatat mencapai 1,36 triliun rupiah yang mencerminkan pertumbuhan dari tahun 2024 sebesar 1,14 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel.